Putri Rahayu Rananingsih. Nama saya Neviani. Nama saya Vera Eliza. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Surat Menyurat. Pengertian surat menyurat. Menurut Wursanto dalam Kurnia Adi Saputra 2014, surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Fungsinya mencakup 7 hal, yaitu sarana pemberitahuan, permintaan, buah pikiran, gagasan, alat bukti tertulis, alat pengingat, dan bukti. Surat merupakan alat komunikasi yang disajikan secara tertulis. Surat harus disajikan dengan baik karena surat secara tidak langsung memberikan gambaran tentang pribadi pengirimnya. Diana Nababab 2008. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Fungsinya mencakup 7 hal, yaitu sarana pemberitahuan, permintaan, alat bukti tertulis, alat pengingat, bukti historis, pedoman hidup, buah pikiran dan gagasan. Vinorica dan Sukadi 2013. Beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan mengenai pengertian surat, yaitu sarana atau wahana komunikasi tertulis yang ditujukan kepada orang lain atau suatu instansi dengan tujuan untuk menyampaikan suatu hal baik berupa informasi, perintah, atau sebuah pemberitahuan. Dengan kata lain, surat menyurat itu merupakan salah satu kegiatan berbahasa dalam bentuk komunikasi tertulis. Fungsi surat. Fungsi utama surat adalah sebagai alat komunikasi antara dua pihak yang berupa tulisan dalam kertas atau lainnya. Suprapto 2004. Jadi, fungsi utama surat adalah sebagai alat komunikasi tertulis. Kemudian, menurut Sutiknyo dan Solchan 2004, surat berfungsi sebagai 1. Alat komunikasi, 2. Alat bukti tertulis, 3. Alat bukti historis, 4. Alat pengingat, 5. Duta organisasi, 6. Pedoman kerja. Bagian-bagian surat. Suprapto 2004 menjelaskan dalam menulis surat, bagian-bagian surat yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. A. Kepala surat atau kop surat. B. Tempat dan tanggal surat. C. Nama surat. D. Lampiran. E. Hal atau perihal. F. Alamat surat. G. Salam pembuka. H. Isi surat. I. Salam penutup. J. Nama jelas pengirim dan tanda tangan. K. Tembusan. Jenis-jenis surat. Secara umum, surat digolongkan menjadi 3 fungsi atau 3 jenis, yaitu 1. Surat resmi, 2. Surat pribadi, 3. Surat niaga. Syarat-syarat surat yang baik. Finoza mengungkapkan bahwa kriteria surat yang baik adalah sebagai berikut. A. Merupakan kertas yang tepat dari segi ukuran, jenis, dan warna. B. Menggunakan bentuk surat yang standar. C. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama surat. D. Menggunakan bahasa yang jelas. E. Menyajikan fakta yang benar dan lengkap. F. Tidak menggunakan singkatan, kecuali yang lazim dipakai dalam surat menyurat. G. Menggunakan bahasa yang sopan dan hormat. H. Tidak menggunakan kata-kata yang sulit dan istilah yang belum bermasyarakat. Kesalahan dalam surat menyurat. Kesalahan yang biasanya terjadi pada surat menyurat antara lain sebagai berikut. 1. Susunan kalimat yang tidak lengkap, berbelit-belit. 2. Menggunakan huruf, kata, ejaan, dan tanda baca yang tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. 3. Kurang memperhatikan kerapian surat, seperti ketikan surat banyak yang salah dan kotor. 4. Penyusunan bentuk dan bagian-bagian surat yang tidak menentu. 5. Jumlah halaman mencapai lebih dari 1 lembar. 6. Isi surat tidak terlalu pendek sehingga kurang simetris. 7. Kurangnya informasi berupa alamat lengkap pada surat. 8. Pengungkapan gagasan kurang sopan. Kesalahan-kesalahan tersebut turut mempengaruhi pencitraan terhadap isi pengirim surat. Bahkan hal seperti itu dapat pula menyebabkan penerimaan surat tidak memahami maksud isi surat sehingga pada akhirnya tidak membalas surat tersebut. Untuk mengurangi kesalahan tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal seperti berikut. 1. Pemilihan bentuk surat. 2. Penulisan bagian-bagian surat. 3. Bahasa surat. 4. Penampilan surat. 5. Efektivitas dan efisien surat. Kelebihan surat. 1. Praktis. Karena surat merupakan sarana komunikasi yang dapat menyimpan rahasia atau juga dapat memuat informasi secara panjang lebar. 2. Efektif.
karena informasi atau keterangan yang disampaikan itu sesuai dengan sumber aslinya, tanpa adanya penyingkatan atau istilah-istilah khusus yang kadang tidak dimengerti oleh penerimanya, seperti dalam sarana telegraf atau telex. 3. Ekonomis, karena biaya pembuatan dan pengiriman relatif jauh lebih murah dibandingkan dengan sarana komunikasi lainnya. Langkah-langkah menulis surat. 1. Pengosepan. 2. Persetujuan atasan. 3. Pengetikan. 4. Penandatanganan surat. 5. Pengesahan. 6. Pengiriman. Menyusun konsep surat. 1. Memiliki sikap positif terhadap bahasa. Dalam hal ini, bahasa Indonesia yang dipakai dalam menyusun surat. 2. Mempunyai wawasan tentang bahasa Indonesia baku serta mampu mempergunakannya bahasa Indonesia baku itu secara baik dan benar. 3. Memahami prinsip-prinsip dasar komposisi serta mampu menerapkannya dalam praktik, dalam hal ini menyusun surat. 4. Memiliki kemampuan bernalar serta memahami masalah-masalah yang menjadi topik atau pokok surat yang disusun. 5. Memiliki pengetahuan dasar surat menyurat, memahami prosedur surat menyurat, serta memiliki keterampilan mengenai teknik penyusunan surat. Teknik menyusun surat. 1. Tetapkan dahulu maksud surat, yaitu apa yang hendak diberitahukan, ditanyakan, diminta, dikemukakan, dan lain-lain kepada penerima surat. 2. Tetapkan urutan tentang apa yang dimaksud pada nomor 1 di atas. 3. Selesaikan pokok persoalan itu satu persatu secara teratur dengan menggunakan ungkapan yang segar dan mudah ditangkap. 4. Hindarkan sejauh mungkin penggunaan singkatan kata atau akronim, lebih singkatan ciptaan sendiri. 5. Perhatikan bentuk surat dan penulisan bagian-bagiannya menurut ketentuan yang berlaku. 6. Perhatikan penulisan ejaan, penggunaan tanda baca pada bagian surat dan kalimat menurut kaidah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kriteria surat yang efisien dan efektif. Surat perlu dikelola dengan baik sehingga menghasilkan surat yang efisien atau tepat guna dan efektif atau hasil guna serta memenuhi kriteria, yaitu 1. Jelas, artinya tidak ada kata-kata terselubung atau meragukan mengenai apa yang hendak dinyatakan. 2. Tepat, artinya setiap yang dikemukakan adalah fakta-fakta yang benar dan dilukiskan dengan kata-kata yang jelas dan tepat. 3. Singkat dan lugas, artinya tidak terbelit-belit atau berliku-liku dengan menggunakan bunga-bunga bahasa seperti peribahasa dan ungkapan-ungkapan yang tidak perlu sehingga mengurangi permasalahannya. 4. Tuntas, artinya menyampaikan permasalahan harus jelas dan selesai seluruhnya. Kesimpulan, surat menyurat itu merupakan salah satu kegiatan berbahasa dalam bentuk komunikasi tertulis yang dapat membantu memperlancar tercapainya tujuan suatu organisasi. Diharapkan pada saat menulis surat diperhatikan langkah-langkahnya agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatannya. Dalam menulis surat, penulis terlebih dahulu harus memahami bagian-bagian surat, kegunaan surat, bahasa surat, dan langkah-langkah penyusunan surat. Sebuah surat yang baik tentu harus disusun secara baik pula. Susunan surat tersebut secara keseluruhan terdiri atas bagian-bagian surat. Jika bagian-bagian surat tersebut tertulis secara benar dan berdasarkan aturan yang baik, surat yang dibuat itu pun akan menjadi sebuah surat yang baik pula. Oleh karena itu, dengan adanya surat menyurat yang baik dan rapi, maka dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi, yaitu bisa bertahan dan bisa tumbuh berkembang. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.